Semangat pagi Sobat Easyful semua. Di sesi kali ini ya, kita akan menjelaskan tentang dies atau cetakan. Nah, di sini sudah banyak dies. Ya. Untuk dies sendiri itu terbagi menjadi dua jenis. Satu dies cutting atau pemotongan, dan dua adalah dies pembentukan atau forming. Nah, ini adalah kumpulan dies yang sudah kita punya. Ya. Di sini kita punya banyak dies, ya, untuk praktikum sobat semua. Nah, namun nanti kita akan memakai dies, ada dua, dies cutting dan dies forming yang dia berhubungan. Artinya proses satu di dies cutting, kemudian setelah hasil dari proses satu, ya, kemudian kita lanjut ke proses dua, yaitu dies forming atau pembentukan. Nah, nanti kita akan memakai dua dies ini, ya, satu dies cutting atau pemotongan, ya, nanti blanking namanya prosesnya. Kemudian ini adalah dies forming, yaitu bending nanti. Oke, proses ini kedua ini saling berhubungan. Artinya setelah proses ini kemudian selanjutnya adalah proses forming. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengangkat dies cutting maupun dies bending, ya, untuk kita coba perlihatkan bagian-bagian yang ada di dalam dies tersebut. Oke, untuk mengangkat dies ini dibutuhkan dua orang, ya, dua orang untuk mengangkat satu dies. Oke, untuk kali ini saya minta bantuannya Mas Ipan untuk membantu saya mengangkat dies ini. Mas Ipan, minta tolong. Maka pertama kita menarik dies ini seperti ini, ya, kemudian berdua seperti ini. Oke, yang diangkat adalah bagian bawah, bukan bagian atas. Karena kalau di bagian atas yang diangkat, nanti bisa akan lepas ke bawah. Ya, makanya diangkat ke bagian bawah dengan memegang bagian pilar. Nah, kemudian kita letakkan di sini, ya. Sudah ada tripleknya untuk melindungi lantai, ya. Kita taruh pelan-pelan seperti ini cara mengangkat dies, dan kemudian dengan dies yang kecil. Nah, selanjutnya, ya, ini sudah ada dua dies, satu dies cutting, ya, yang yaitu prosesnya bernama blanking, ya, kemudian yang satu adalah dies forming, ya, prosesnya bernama bending, ya. Untuk hasilnya kurang lebih nanti akan seperti ini. Hasilnya nanti akan seperti ini, ya. Ini adalah untuk yang blanking, ini adalah untuk bending. Nah, dua proses ini saling berkaitan. Ini adalah contoh yang lain pula, ya, yang kita punya diesnya, ya. Cuman untuk sesi kali ini kita akan mencontohkan dua dies ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada dies cutting maupun dies bending. Apa perbedaan antara kedua dies tersebut? Nah, untuk membuka dies ini, maka kita membutuhkan soft hammer, ya. Sebenarnya bisa saja kita angkat, ya, menggunakan hand lift, ya. Kemudian kita menggunakan soft hammer untuk memukul bottom plate supaya dia jatuh ke bawah. Dan namun untuk sesi kali ini kita mencoba menggunakan soft hammer. Maka pertama, ya, kita tidurkan dies seperti ini. Kemudian kita pukul, ya. Nanti mungkin dua orang nanti satu tim untuk membuka dies ini. Satu memukul bottom plate, ya, yang satu memukul top plate. Oke. Ketika dies sudah terbuka, keadaannya akan seperti ini, ya. Tadi menggunakan soft hammer. Nah, kemudian, ya, kita berdirikan lagi diesnya, ya, juga berdirikan. Nah, kita dekatkan. Nah, sesi kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari dies cutting pada umumnya, ya, pada umumnya. Pertama, ya,
Di sini ada di area bawah ya, area dice ya. Ini adalah dice pada saat kondisi terbuka. Ini adalah bagian bottom plate ya dengan isinya ya, kemudian bagian top plate dengan isinya. Nah, kita akan mengupas apa saja komponen di area bawah maupun area atas, bottom plate maupun top plate. Kita ke bottom plate dulu deh. Nah, untuk bottom plate ya, di sini ada bottom plate sendiri ya. Ini adalah untuk menopang komponen yang lain, yaitu ada gate pillar ya, ini gate pillar atau gate pin namanya, ada dua sebagai penyearah ya dari top plate kepada bottom plate. Karena apabila tidak ada gate pillar ini, maka posisi dari cavity atau dice ya dengan punch ya, punch itu yang nanti akan memotong material, bisa saja dia akan bergeser apabila tidak ada gate pillar atau gate bus nanti pasangannya. Oke, ini adalah shader ya. Shader ini berfungsi untuk mengarahkan material masuk ya, mengarahkan material masuk, kemudian di stop oleh stopper. Ini adalah stopper. Nah, setelah itu baru di press ya, punch akan memotong material. Oke, baik. Selanjutnya ya, di sini adalah dice ya. Dice ini berfungsi untuk sebagai cetakannya, dice atau die, namanya die ya, sebagai cetakannya. Kemudian untuk bagian top plate ya, ini paling atas adalah namanya die sang ya. Die sang ini yang nanti akan masuk kepada slide area yang pada sesi sebelumnya sudah kita berikan teorinya ya. Oke, kemudian di sini ada top plate ya. Kemudian ini adalah gate bus. Nah, gate bus ini yang nanti akan ya masuk kepada gate pin. Ya, masuk kepada gate pin atau gate pillar. Ya, untuk menyearahkan punch. Ya, ini punch. Ya, ini punch. Ya, kepada die. Supaya dia tidak bergeser. Oke, ini adalah punch ya. Kemudian ini, oke, ini adalah stripper. Nah, stripper ini berfungsi untuk mencekam material ya. Jadi supaya material itu tidak bergeser ketika dia akan dipunch atau dipotong ya oleh punch ini. Ya, makanya ciri khas dari dice cutting itu pasti ada stripper yang nanti dihubungkan oleh spring atau pegas. Nah, untuk pegas ya, untuk dice kecil seperti ini menggunakan pair tekan ya, atau spring tekan. Nah, untuk dice yang besar itu bisa saja dia menggunakan piston yang dialiri oleh nitrogen. Ya, cuman kalau yang ini kita menggunakan spring untuk dice kecil. Oke, baik, selanjutnya kita akan melihat komponen-komponen yang ada di dice forming. Kalau studi kasus yang ini adalah menggunakan proses U bending ya, karena ini bentuknya U ya, kemudian dia membending, itu nanti hasilnya tekukan ya, menekuk ya, hasilnya bending ya, seperti produk yang sudah saya berikan di awal, ada dua produk tadi. Oke, nah untuk komponen ya sama ya, secara umum ada kemudian top plate ya. Top plate di sini ya, top plate dan bottom plate ini menopang beberapa komponen yang lain ya. Salah satunya untuk bottom plate ya, itu adalah adanya gate pillar ya. Ini gate pillar atau gate pin ya, sama juga dengan yang cutting. Kemudian ada sama gate pin, gate pillar ya. Kemudian ya, kemudian ada gate pillar ya, bottom plate ya. Ini adalah die-nya ya, bentukannya ya, nanti ditahan oleh stopper. Ini ada dua stopper. Nah, kalau kita simulasikan cara memasang material hasil cutting
ya kepada die ini adalah seperti ini ya. Nah seperti itu ya. Kemudian setelah itu nanti dia akan dipres oleh punch ya. Punch ini yang nanti akan membentuk material ini ya, sehingga ketika sudah terbentuk nanti akan seperti ini hasilnya ya. Nah, ini adalah biasanya untuk pengikat kabel-kabel di sepeda motor ya, di frame motor ya dan sebagainya, atau bisa juga ini sebagai cantolan. Oke, ini adalah untuk bottom plate ya. Kemudian untuk top plate juga hampir sama ya, dengan dice cutting ya. Ada die sang ya, kemudian ada top plate ya, kemudian di sini ada guide bus ya, kemudian di sini ada punch ini yang membentuk material ya bersamaan dengan die. Oke. Nah, perbedaan antara dice forming dengan dice cutting ya, perbedaannya adalah kalau dice cutting dia ada stripper ya untuk memegang plat, tapi kalau dice forming untuk kasus ini dia tidak ada strippernya ya. Mungkin kalau dice forming nanti, yang dice forming untuk pembentukan deep drawing ya, itu terdapat strippernya nanti ya, tapi untuk kasus ini dice forming tidak ada strippernya. Tapi untuk secara umum dice cutting itu lebih banyak strippernya untuk memotong material. Baik, demikian sobat isi full semuanya penjelasan dari kami tentang bagian-bagian dari dice dan bagaimana cara kerja dice itu bekerja. Di sesi selanjutnya kita akan memperagakan bagaimana cara memasang dice kepada mesin dan juga bagaimana memproduksinya sehingga menjadi produk. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di sesi selanjutnya.